Sebentar lagi kita akan merayakan sukacita Natal. Dan kita ada kegiatan yang seru banget yaitu Joy Story Competition. Jadi, aku mau ajakin teman-teman sekalian, juga seluruh keluarga untuk membuat video pendek yang kreatif durasi 15 detik. Di mana kalian sekeluarga membagikan sukacita Natal di dalam video itu. Mau dance-dance bareng, mau hias pohon Natal bareng, wah apapun deh yang seru-seruan bareng keluarga. Gini nih caranya. Pertama, rekam video yang menunjukkan kebersamaan satu keluarga. Kedua, rekam video mengikuti guide lagu yang diberikan. Download di sini ya. Ketiga, jangan lupa di akhir video ucapkan bareng-bareng Merry Christmas yang ceria dan kompak ya. Nah, setelah itu bisa kirim videonya ke Instagram @LOJFindo sebelum tanggal 25 Desember. Yang gak kalah penting, jangan lupa untuk diinfokan ya, kalian dari kelas Awesome Kids, Stars Club, ataupun LEAD. Gimana? Seru kan? Yuk kita bagikan sukacita Natal kita sekeluarga kepada sesama, karena kita siap menyambut Yesus Sang Raja Damai. Hai guys, welcome to the feast. Aku percaya berkat Tuhan selalu ada buat kita, amin. Aku mau ajak teman-teman untuk puji Tuhan sama-sama. So, buat kalian yang masih tiduran atau duduk, ayo kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan sama-sama. Let's go. I live my life to the limit. I'm at the end of myself. I see the end, but I know below me your love is waiting to catch. Say, I'm falling into you. 'Cause no one's gonna love me like you do. Alright, I got nothing to lose, so I can't stop, won't stop falling into you. Alright, though I shall fell in the free fall, as I lost control of my life. Jesus, I found that you've always had me. Your love is never in doubt. I wanna love you like you love me. Say, I wanna love you like you love me. I'm falling into you. 'Cause no one's gonna love me like you do. Alright, I got nothing to lose, so I can't stop, won't stop falling into you. Alright, say, I wanna love you like you love me. I wanna love you like you love me. Dance. I'm falling into you. Sing. 'Cause no one's gonna love me like you do. You do. I got nothing to lose, so I can't stop, won't stop falling into you. Falling into you. 'Cause no one's gonna love me like you do. Alright, I've got nothing to lose, so I can't stop, won't stop falling into you. Alright, I'm falling into you. I'm falling into you, my God. I'm falling into you. I'm falling into you, my God. I'm falling into you. Yay! Mari kita satukan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami mau bersyukur atas perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu sepanjang tahun ini. Sekolah kami lancar, kami bisa menyelesaikan ujian-ujian kami, ujian mid dan juga ujian akhir. Terima kasih Bapak untuk itu.
Terima kasih juga atas perlindungan-Mu buat kami dan juga aku sendiri Tuhan, terlebih juga keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bantulah kami agar kami bisa mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu dengan tenang. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom teman-teman, selamat datang lagi di Feast at Home for Lightings. Apakah ini pertama kali kalian join online? I welcome you with a great big heart. You are a part of this family and you are loved. Buat teman-teman semua yang udah join dari Talk 1, Talk 2 hari ini, dan kita akan menyelesaikan series dari bulan Desember ini minggu depan. So, I welcome you also, and we are going to talk about God's love more deeper and deeper. So, teman-teman, yuk kita tadi udah memuji Tuhan, kita udah semangat saat ini. Aku mau ajak teman-teman untuk bisa siapkan hati, siapkan waktu sebentar aja. Kita mau fokus sama Tuhan dan dengar apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita semua sore hari ini. Yuk, kita ambil sikap yang baik. Kita percaya setiap firman Tuhan yang akan kita baca hari ini pasti akan menuntun langkah kita dan membuat jalan-jalan kita menjadi terang. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ayat kita sore hari ini diambil dari power verse kita dari Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. God is good, God is great, God is love. Yes, God is love. Itu adalah yang kita bahas teman-teman tentang tema besar kita, Who is God? Last week we talked about that God is bigger than words and God is love. Tapi kalau kita boleh ngobrol lebih deeper lagi nih teman-teman, kira-kira love itu apa sih? Kita dari kemarin ngomong love, tapi apa sih love itu? Apakah cinta atau love itu sesuatu yang kita nonton di TV tentang Princess and the Prince? Coba deh kalian buka Spotify, playlist, atau YouTube Music, apapun deh music streaming yang kita bisa dengar, dan 99,9%, nggak tahu itu akurat atau enggak ya, pasti lagu-lagu yang ada tuh tentang cinta. Either putus cinta, jatuh cinta, pokoknya it's about love. Dan kadang mungkin ada ya, aku juga sempet sih merasa, aduh kenapa sih nih lagunya tentang cinta-cinta dan ya nggak selalu semua positif. Dan sampai aku bisa bilang, apaan sih nih lagu cinta ada di mana-mana. Ada yang bikin semangat, tapi ada juga yang bikin, aduh kayak down gitu. Is that God's love? Do you think that describe God's love? Let me tell you something, that God's love is so different. Kasih Tuhan kepada manusia itu beda banget dari kasih kita ke manusia sesama manusia. Karena He's the one true love. He has an unconditional love. Unconditional adalah cinta yang tidak bersyarat. Karena tidak ada satu hal pun yang bisa membuat Tuhan tuh mengasihi kamu kurang atau mengasihi kamu lebih. There's nothing that you can do that can make God loves you more or love you less. Because He's love. He loves you unconditionally. He loves you the way you are. Tapi sayangnya tuh kita manusia juga seringkali membatas-batasi atau membuat batasan tersebut ketika ada orang yang mungkin mau mengasihi kita, ada orang yang mau kita kasihi juga gitu. Contohnya gini, kamu harus setinggi ini kalau mau naik roller coaster ini.
Ada lagi. Kamu harus berpakaian seperti aku nih kalau kamu mau berteman nih di geng kita. Kamu nggak boleh ya bikin kesalahan. Kalau kamu salah ngomong, kamu out dari pertemanan kita. Nggak enak banget ya syarat-syarat itu atau batasan-batasan itu yang kita buat kepada sesama kita. Padahal kita tahu kalau kita punya Tuhan yang tidak terbatas, yang tidak bersyarat. Atau jangan-jangan kita juga memberi batasan kepada Tuhan. Tuhan, aku mau berdoa, aku mau baca firman, aku mau mengasihi Engkau kalau Tuhan kasih ini. Kalau aku bisa ini, dan ini. Ada yang kayak gitu di antara kita? Aku berdoa nggak ada ya. Jangan kita memberikan batasan kepada Tuhan. Tapi itulah kenyataannya, bahwa hidup kita tidak selalu seindah lagu-lagu Natal yang lagi berkumandang di sekitar kita mungkin mulai saat ini. Ada saatnya juga ya gitu manusia menolak manusia atau kita merasa ditolak. Perbuatan yang gak enak, ada orang lain menyakiti kita berusaha memberikan yang terbaik tapi orang itu malah membalas dengan sesuatu yang gak baik. Yes, it happens in our life. Juga mungkin kita merasa, aduh kayaknya aku lagi gak disayang atau kira-kira Tuhan mau gak ya mendengarkan doaku? Aku tuh lagi berdosa banget. Aku lagi berbuat salah terus. Kayaknya aku tidak bisa mengendalikan dosa yang aku perbuat. Teman-teman, itu adalah hal-hal yang dibuat oleh kita sesama manusia untuk membatasi sehingga terjadi perasaan ketika kita ditolak karena kita tidak sesuai. Kita tidak mendapatkan kasih karena apa yang kita lakukan tidak tepat. But once again, I want to share to you that God's love is unconditional. Tidak bersyarat. Tuhan tuh mengasihi kita bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita. Tapi karena benar-benar His love. Dan teman-teman tahu, ketika kita mau masuk ke dalam kasih Tuhan, kita akan diubahkan. Kita akan disempurnakan. Hanya karena kasih Tuhan. Aku mau ajak teman-teman untuk kita baca sama-sama dari Lukas 2 ayat 8-20. Di mana cerita ini nih adalah suatu cerita yang pasti teman-teman sering banget dengerin bahkan di masa-masa ini. Tapi ada satu point of view yang aku juga baru tahu dan baru ngeh. Yuk kita baca sama-sama ya. Judul dari perikop ini adalah Gembala-Gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke kota Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka, para gembala itu, tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarkannya terheran-heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat
semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Kita lagi ngobrolin tentang gembala-gembala. Teman-teman tahu nggak sih, atau kita sadar nggak sih, gembala-gembala itu adalah sekelompok orang yang mungkin tidak diperhatikan. Mungkin nggak dipandang atau bahkan dipandang rendah oleh orang-orang lain. Karena ya pekerjaan mereka ya kayaknya gampang gitu ya. Cuman jagain binatang dan memastikan mereka makan dengan baik, mereka bertumbuh dengan baik, sehingga ternak-ternak ini, binatang-binatang ini pada waktunya akan bisa diolah lagi dari binatang ini, bisa di-produce things from that animal. So, ya mungkin gak terlalu banyak orang memperhatikan mereka. Tapi, Tuhan mau menganggap mereka penting. Kenapa? Karena mereka adalah kawanan sekelompok orang yang pertama kali mendengar berita tentang kelahiran Tuhan. Luar biasa banget gak sih? Ya ampun, aku tuh pas baca, iya ya benar juga ya. Kelahiran Tuhan Yesus tuh gak yang kayak zaman now mungkin diberitakan di berita dengan rapi gitu ya. Dengan video-video yang viral, dengan reels atau TikTok yang akhirnya jadi boom gitu. Zaman itu tuh gak ada itu semua. Hanya melalui pemberitaan para malaikat yang ngasih tahu ke gembala yang saat itu tuh lagi mungkin udah capek. Ingat tadi katanya lagi udah malam. Mungkin udah kayak, aduh udah bosen nih. Tiba-tiba ada malaikat muncul dan memberitakan kabar gembira itu. Awalnya sih takut ya, tapi gimana perasaan mereka penuh dengan sukacita surga. Allah Bapa tuh mau menyampaikan bahwa kasih Tuhan itu tidak terbatas, bahkan kepada mereka-mereka yang mungkin secara manusia itu ditolak. Tapi God embrace everyone. Tuhan memandang kita semua sama begitu berharganya. Kita ciptaan Tuhan. Karena terkadang sedihnya kita sendiri, sesama manusia yang memandang rendah sesama kita. Karena ya kita seringkali melihat apa yang kita lihat. Penampilan, prestasi, pekerjaan, mungkin apa yang dia lakukan, apa yang dia pakai. Seringkali itu menjadi benchmark atau batasan untuk kita bergaul, untuk kita mengasihi, untuk kita meluapkan cinta yang kita punya dan kita mau bagikan kepada sesama kita. Kita semua bisa belajar seperti kasih Tuhan yang begitu terbuka, yang begitu tanpa syarat. Bahkan Tuhan menjadikan para gembala yang literally mungkin menjadi orang yang tidak terpandang, menjadi orang-orang pertama yang mendengarkan kabar gembira ini tentang kelahiran Yesus. The question is, how can we respond to this unconditional love? Gimana ya caranya kita meresponi kasih Tuhan ini? Yang pertama teman-teman, we have to experience it first of all, personally with God and yourself. Pengenalan akan kasih Tuhan pengenalan akan kasih Tuhan, experience itu dan kita mencari tahu siapa itu Tuhan, bisa kita temui dalam pengenalan kita akan firman Tuhan. Membaca Alkitab, kita mengikuti perayaan Ekaristi, kita mengikuti Feast at Home, kita join light group, kita berdoa secara pribadi, kita worship, we praise God. And that's the way that we can experience God. And also we are fully aware, fully alert in our daily life that God is with you. Dan yang kedua adalah be complete in Him. Gimana caranya kita menjadi sempurna, menjadi utuh? Kan kita kan masih banyak kesalahan. I know and I am like you guys. Masih sering kali salah, masih sering kali berdosa. Tapi kita punya Tuhan yang mau menyambut kita
apabila kita meresponi kasih Tuhan dengan kita bertobat, dengan kita menyadari kesalahan, kekurangan, dan kita mau memperbaiki, dan kita bilang, Tuhan, I need your help, I need your love, so I can be whole in you. Dan ketika kita berjalan sama Tuhan, kita juga membagikan kasih Tuhan. That's the point. If you want to be complete in Him, we receive God's love and we share God's love. Have you ever feel rejected? Apa sih yang nomor satu kita perlukan ketika kita merasa ditolak? Atau kita merasa tidak layak, I'm not worthy enough to be a part of this group, of this love. Or maybe you feel that I'm not worthy enough to be a part of God's love. You need acceptance. And that acceptance is God's love that you can experience. Karena Tuhan itu tidak bersyarat, Tuhan itu mempunyai cinta yang luar biasa. Unconditional love. Seringkali aku juga mengalami bahwa ketika I want to be accepted with my friends, when I want to be accepted in one society, I have to be like them. Aku harus melakukan hal-hal yang mungkin gak sesuai dengan apa yang aku alami, gak sesuai dengan apa yang aku imani. Tapi I know ketika aku melakukan itu untuk manusia itu sia-sia. There's a good news. God is ready to accept you with everything that you have, with everything that you don't have, if you are willing to open up to Him. Teman-teman siap membuka hati, teman-teman siap untuk menerima kasih Tuhan, dan melepaskan segala perasaan yang merasa, God, I'm rejected, God, nobody loves me, God, I'm alone. Are you ready to release it and receive the fully love of God? Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami menyatakan bahwa Engkau adalah kasih, dan kasih-Mu Tuhan adalah kasih yang tidak terbatas, tidak bersyarat. Maka pada sore hari ini kami mohon ampun Tuhan bahwa seringkali kami merasa tidak layak, kami seringkali menjauh daripada-Mu karena kami merasa terlalu banyak dosa. Kami minta maaf Tuhan kalau seringkali kami berusaha untuk menjadi orang lain supaya kami bisa diterima oleh teman-teman kami. Bapa, pada saat ini kami membuka hati kami melepaskan Tuhan segala hal yang membuat kami merasa ditolak, segala hal yang membuat kami merasa tidak layak, tapi sungguh-sungguh kami mau menerima kasih-Mu yang luar biasa ini Tuhan. Kami bersyukur untuk cinta-Mu, dan biarkanlah kami bersuka cita memuji Engkau seperti para gembala yang mendengarkan kabar baik, kabar gembira tentang kelahiran-Mu, kelahiran anak-Mu, yaitu Yesus. Dan biarkanlah ketika kami mendengarkan, menerima kabar baik tentang kasih-Mu yang lahir di dalam hati kami, di dalam hidup kami, kami siap untuk membagikan sukacita kasih itu kepada sesama kami. Meskipun gak mudah Tuhan, tapi kami tahu ada Roh Kudus yang menemani kami. Maka biarkanlah segala doa kami ini Tuhan, kami naikkan, kami berikan segala pujian, segala penyembahan kami kepada Engkau, Allah kami satu-satunya yang mengasihi kami, yang mencintai kami. Dan bukti nyata kasih-Mu sudah Engkau berikan kepada kami dengan Putra-Mu Yesus yang menjadi juru selamat kami, yang menjadi penebus dunia. We thank you, Lord, and we receive your greatest love of all. Because you love me, you love us. Dan di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang penuh kasih, nama yang penuh cinta,
Kami sudah berdoa dan menaikkan segala keinginan hati kami. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kelahiran Yesus akan segera kita sambut, teman-teman. Mari di masa Advent ini kita benar-benar membuka hati kita dan kita mengalami kasih Tuhan. Dan yang kedua, don't forget we share that love to others, because who is God? God is bigger than rejection. God is bigger than our own self-mind. Have a great weekend, guys, and God bless you. You are loved.